Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, pagi yang indah di mana kita boleh berkumpul menghampiri tahta Tuhan, memberikan syukur kita karena kita boleh bersama-sama berada tempat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita akan sama-sama tundukkan kepala kita akan sama-sama bersatu di dalam doa dan kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami menyatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Tuhan kami yang hidup, yang menolong kami. Inilah hati kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus saja. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dengan segenap hati kita menyatakan bahwa selain Tuhan tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu di hati kami. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Amin Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau yang kami sembah. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu di hati kami. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, tiada yang lain selain Engkau. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Engkau baik. Jika lama-lama kami sembah Engkau Tuhan.
tiada nama yang lain selain Engkau. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah. Syukur bagi Allah kami Tuhan. Sekian lama-lama-lama-lama. Haleluya. Engkau baik selamanya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Yesus kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Berikan sorak-sorak bagi Allah. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah, untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terlebih kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara atas kami semuanya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji dan kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Karena segala puji syukur hanya bagi Allah kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Biarlah setiap jemaat Tuhan menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita akan sama-sama angkat tangan, kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Berikan sorak-sorak, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah setiap yang bernafas hanya memuji nama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Hidup kita tebus dan hidup kita sekarang adalah miliknya Tuhan. Amin. Haleluya, kita naikkan pujian. Biarlah suka-suka Tuhan memakai hidup kita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Kita katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Dengan segenap hati kita pujikan dari awal. Sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang
Tuhan ku sorak, semua ku relakan, nama darimu ya. Dengan segenap hati katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, biarlah segala puji hormat hanya bagi Allah kita, Sang Penebus kehidupan kita. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita memberikan tanah yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita menyatakan bahwa inilah hidup kami Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Tiada satupun yang dapat kami banggakan selain memiliki Engkau Yesus. Yesus Tuhan, inilah kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Dengan segenap hati kita menyatakan kasih-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Ya Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus pegang, Yesus. Waktu tepat saya pun kepada hamba-Nya, kita mau bangkit berdiri.
benar Tuhan, bahwa hanya karena Tuhanlah kami boleh hidup sampai dengan saat ini. Bahkan bukan hanya hidup sekedar hidup saja, tetapi setiap kami yang memiliki Kristus, kami memiliki hidup yang benar-benar hidup. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau datang untuk memberi hidup dan hidup yang sungguh-sungguh hidup. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini, biarlah setiap nyanyian kami, setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Kami rindu membawa hidup kami ke bawah, di bawah kakinya Tuhan, untuk kami boleh dengar-dengaran akan suara Tuhan, agar kami mampu mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tuntun hamba-Mu dalam segala keterbatasan kekurangan, bila apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Memberkati setiap hati dan telinga yang terbuka untuk mendengar, dan di atas semuanya, biarlah hanya Tuhan saja yang dipermuliakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan, pujian dan penyembahan semua. Terima kasih untuk pelayanannya pagi hari ini. Luar biasa, di depan masih kosong, boleh diisi. Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa semua ya. Pagi hari ini kita agak dengan suasana yang berbeda. Kalau biasanya ibadah gabungan itu minggu sore, biasanya di Hotel Pop. Tapi hari ini kita di Hotel Solotek ya. Anggaplah ini hotel begitu ya. Lalu kalau di Solotek juga biasanya di bawah. Tapi karena ini gabungan, tentu kalau di bawah tidak cukup, maka harus dipindah ke atas. Ya, dan puji Tuhan, tadi Mbak Eli dengan dibantu beberapa rekan bisa sampai di atas juga. Itu yang kami pikirkan, bagaimana ya? Yang pasti pokoknya Mbak Eli harus tetap bisa naik ke atas. Dan puji Tuhan bisa datang beribadah bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Juga rekan-rekan dari Solo Selatan yang berangkat dari sana mungkin nggak tahu jam berapa. Jam 6 mungkin? Jam 6 Pak ya. Jam 6 Bapak Ibu mungkin ada yang baru mandi-mandi. Rekan-rekan Solo Selatan jam 6 sudah berangkat dari rumah ya. Karena jaraknya cukup jauh. Tapi biarlah pagi hari ini hati kita tetap bersuka cita. Amin. Jadi kita ibadah gabungan dengan suasana baru. Apalagi setelah selesai ibadah kita mau ada lomba-lomba. Ya, yang saya paling tidak sabar nunggu adalah lomba nasi goreng. Ya, karena saya nanti dapat tugas mencicipi dengan Pak Heri ya. Dan cicipannya nanti minimal satu porsi gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini adalah kesekian kalinya kita mendengar khotbah mengenai Kristus cukup bagiku. Bulan Juli itu minggunya ada 5. Bayangkan kalau saya tidak ada rekan-rekan yang membantu. 5 minggu sing khotbah saya gitu terus ya, pagi sore. Apa ndak jelas itu. Untung ada rekan-rekan yang membantu, ada Pak Heri, ada Bu Retno, ada Mas Nunus. Belum di ibadah Oikos, Bapak Ibu dengarkan juga. Belum yang ibadah Youth Pemuda, temanya itu juga. Blenger gitu ya. Tapi harapan kami, tim pengembalaan adalah supaya kita makin nangkep, makin cetol gitu ya, memahami tema Kristus cukup bagiku ini. Nah, hari ini saya akan menutup, ini episode final ini ya. Biasanya kalau namanya final itu gayeng-gayenge, ya seru-serunya final. Nah, saya harap hari ini bisa menyimpulkan, menutup apa yang kita bahas selama 1 bulan ini. Temanya Kristus itu cukup bagiku. Ayat kita masih sama, Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama, sekaligus juga jadi ayat hafalan kita ya, mau 1 bulan dibaca berulang-ulang mungkin sampai hafal ya. Kita baca bersama-sama. Ayat 7 sampai dengan yang ke-9, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 1 bulan penuh ayat ini kita baca, kita gali, kita renungkan. Mungkin Bapak Ibu sampai hafal ayat ini. Tapi saya percaya
Jangan cuma dihafal, jangan cuma dipahami, tapi mari kita lakukan. Amin. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku-pelaku firman. Karena kalau hanya mendengar, gak ada yang berubah Bapak Ibu. Tapi kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita diubahkan. Hidup kita diubahkan. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai keputusan yang harus kita ambil. Yang kedua, keinginan yang harus kita kejar. Dan keyakinan yang harus kita jaga sebagai seorang manusia baru dalam menghidupi Kristus cukup bagiku. Sekarang Bapak Ibu Saudara punya hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang lama sudah ditinggal, sekarang hidupnya yang baru. Dan di dalam hidup yang baru ini apa yang harus dikerjakan? Ada keputusan yang Bapak Ibu harus ambil. Ada keinginan yang baru yang harus dikejar. Keinginan-keinginan yang lama kita mau kubur. Sekarang kita punya keinginan yang baru yang harus kita kejar. Dan ada sebuah keyakinan yang harus terus kita jaga sampai akhir. Yang pertama, keputusan apa yang harus kita ambil? Keputusan untuk mementingkan Kristus. Katakan mementingkan Kristus. Senggol kanan kiri, pentingkan Kristus. Nah, pentingkan Kristus. Untuk saya bisa mendapatkan perspektif yang baru, sudut pandang yang baru, saya menggunakan Alkitabnya yang versi mudah dibaca. Versi terjemahan baru sudah habis digali Bapak Ibu Pendeta yang ajar di sini. Oleh rekan-rekan pembicara, saya cari perspektif yang baru, angle yang baru, sudut yang baru, saya pakai ayatnya yang versi mudah dibaca. Perhatikan, di HP Bapak Ibu yang punya aplikasi Alkitab, itu ada banyak versi. Nah, boleh dilihat versi yang mudah dibaca. Versi terjemahan barunya ini, kita sudah baca tadi ayat yang ke-7. Saya mau baca yang mudah dibaca saja. Filipi 3 ayat 7 versi mudah dibaca. Pada waktu itu, semuanya merupakan apa? Hal penting bagiku. Kata Rasul Paulus, waktu itu, semua itu kuanggap penting. Apa? Darahnya sebagai orang Yahudi. Apa statusnya sebagai orang pinter? Apa aktivitas pelayanannya sebagai orang-orang Yahudi yang menganiaya orang-orang pengikut Kristus? Apa kesalehannya ngikutin hukum Taurat? Itu dibanggakan. Pada waktu itu semua penting. Tetapi sekarang aku memutuskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita ambil keputusan bahwa hal itu tidak berarti karena Kristus. Kalau hal-hal itu tidak lagi berarti karena Kristus, berarti yang berarti, yang sekarang jadi penting apa? Siapa? Kristus. Kalau Rasul Paulus berkata, tetapi sekarang aku memutuskan hal-hal itu yang dulu kuanggap penting, sekarang tidak berarti karena Kristus, berarti sekarang yang penting adalah Kristus. Katakan amin. Kristus itu penting bagi saya. Nah, ketika saya bilang Kristus itu penting, bukan berarti yang lain tidak penting. Kalau saya bilang Kristus itu penting, Bapak Ibu jangan berpikir berarti liane ora penting. Keluarga saya enggak penting, pekerjaan saya enggak penting. Enggak, tidak seperti itu. Tetapi ini sedang berbicara mengenai prioritas. Mana yang harus kita taruh paling atas. Pekerjaan kita penting. Setuju? Kalau Bapak Ibu tidak bekerja, bagaimana kita bisa menghidupi keluarga? Kata penulis Amsal, hai pemalas, pergilah kepada semut. Semut itu rajin, semut itu tekun, dia bekerja dengan keras. Kita dituntut, kita diajar untuk belajar pada semut. Jadi bekerja itu penting. Tetapi ada yang lebih penting. Siapa? Tuhan. Amin. Keluarga penting? Penting. Keluarga penting. Tetapi kalau sampai karena keluarga, lalu kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Karena keluarga lalu kita meninggalkan Tuhan. Berarti ada sesuatu yang salah dalam prioritas kita. Karena Tuhan tetap yang lebih penting. Pasangan hidup penting? Oh penting. Penting. Bapak Ibu yang sudah punya pasangan hidup, terpujilah Tuhan. Anak-anak muda yang belum punya pasangan hidup ini ya, minta sama Tuhan. Ya, karena Alkitab bilang tidak baik kalau laki-laki itu sendirian aja. Ya, di Kejadian itu tidak baik kalau manusia sendirian, maka Allah menciptakan wanita, perempuan.
dari laki-laki. Jadi laki-laki tidak apa-apa cari pasangan hidup. Tapi jangan sampai karena pasangan hidup kita meninggalkan Kristus. Perempuan juga sama. Jangan sampai karena dia tinggi, putih, cakep, kaya, terkenal, keren, tajir, apapun itu. Lalu kita kelepek-kelepek sama dia, lalu kita pilih tinggalkan Kristus. Dengan dalih, biarkan saya ikut dia dulu. Nanti kalau saya udah ikut dia, nanti pelan-pelan saya mau bawa dia sama Kristus. Itu gombal. Karena kalau kita sudah siap, kita sudah ngomong, ya aku ikut kamu aja yang, maka kita mengkhianati Kristus. Jangan sampai karena pasangan hidup, kita meninggalkan Kristus. Ini penting, pergaulan penting enggak? Penting, kita ini makhluk sosial. Anda nggak bisa hidup sendirian, tidak bisa. Ya, sependiam-pendiamnya Bapak Ibu Saudara perlu teman. Saya mau mendengar Om, bener. Saya pendiam. Orang percaya toh. Semua pasti itu kalau saya bilang pendiam Pak Heri. Saya itu aslinya pendiam Pak. Di rumah itu saya banyak diam. Tapi kalau sudah khotbah memang banyak omong. Nah Bapak Ibu kan ketemunya saya kalau pas khotbah. Nah, coba ke rumah saya. Tapi jangan saya ngobrol loh ya. Saya pasti diam. Tapi kalau Bapak Ibu ke rumah saya ajak saya ngobrol ya saya ngomong. Saya lebih banyak pendiam sebenarnya. Ya. Nah, tapi pergaulan tetap perlu. Teman-teman kita tetap perlu. Tapi jangan sampai karena pergaulan. Karena kita takut tidak diterima. Karena kita takut tertolak. Karena kita takut gak punya teman. Terus kita memilih untuk meninggalkan Kristus. Jadi ketika saya bilang mementingkan atau mengutamakan Kristus, bukan berarti yang semua ini terus kita tinggal. Bukan. Bahkan ketika Tuhan sendiri bilang, dia yang mau ikut aku, tapi masih memikirkan ayah dan ibunya, maka dia tidak pantas mengikut aku. Bukan berarti itu mengajar untuk orang ini harus tidak hormat pada orang tuanya biar bisa ikut Yesus. Enggak. Memang majasnya orang Yahudi kayak gitu. Mereka kalau punya pola berbicara, ngomongin prioritas memang begitu. Yang satu dianggap tidak penting sama sekali, yang satu dianggap penting sekali. Ini ngomongin prioritas. Sekali lagi, sama seperti ketika Tuhan bilang, kalau ada satu domba yang hilang, apa yang dilakukan gembala? Dia meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Saya tanya, apa berarti meninggalkan itu yang 99 terus enggak diopeni gitu? Tidak, tetapi dia akan memprioritaskan yang satu orang, ketika yang satu ketemu dia pasti juga akan memelihara yang lain. Betul? Itu ngomongin masalah prioritas Bapak Ibu. Tuhan sedang tidak mengajar kita untuk tidak hormat dengan orang tua. Tidak. Itu berbicara prioritas. Sama halnya ketika Rasul Paulus bilang, saya meninggalkan semua itu dan saya sekarang mau mementingkan Kristus, bukan berarti ini semua terus gak penting. Ini tetap penting. Tapi Kristus yang terpenting. Amin. Pekerjaan kita penting gak? Keluarga? Pasangan hidup? Pergaulan? Tapi Yesus yang paling penting. Amin. Kristus yang paling penting. Kalau demi pekerjaan, kalau demi keluarga, demi pasangan, demi pergaulan, lalu kita melupakan meninggalkan Kristus, nah itu baru salah. Itu baru salah. Demi keluarga, kita tinggalkan Kristus. Itu clear. Demi pekerjaan, kita tinggalkan Kristus. Nah itu clear. Demi pasangan hidup, kita tinggalkan Kristus. Nah itu clear. Anda tetap bisa loh mementingkan Kristus dengan tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Anda tetap bisa mementingkan Kristus dengan tetap bertanggung jawab sebagai orang yang bekerja. Bisa. Bukan berarti mementingkan Kristus meninggalkan semuanya. Tapi justru dengan kita melakukan tanggung jawab kita dalam pekerjaan, kita melakukan tanggung jawab kita dalam keluarga, sebagai pasangan, dalam pergaulan, kita tetap bisa mementingkan Kristus di sana. Dengan membawa Kristus dalam hidup kita. Memastikan bahwa Kristus terpancar lewat hidup kita. Kita sedang mementingkan Kristus. Ada satu ayat yang terkenal sekali dalam makan Tuhan. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Yuk kita buka yuk, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-6.
Mari kita buka terlebih dahulu Matius pasal ke-6 ayat 32 sampai dengan 34. Saya bawa ke sini dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Ini ayat terkenal sekali. Matius pasal ke-6 ayat yang ke 32 sampai dengan 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini terkenal. Yang paling terkenal di ayat berapa? 33. Betul? 32, 33, 34. Mana yang paling sering dibahas orang? Mana yang paling terkenal? 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi motivasi memaknai ayat ini seringkali keliru. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat ini, ayat 33 ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan ayat ini tidak sedang mengajar kita untuk menjadi serakah dengan mengharapkan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau ini menjadi motivasi kita mencari Allah, maka ini keliru. Kalau Bapak Ibu mencari Allah demi semuanya itu ditambahkan kepadaku, maka itu motivasi yang salah. Bapak Ibu tidak sedang mencari Allah. Bapak Ibu sedang mencari pemuasan kebutuhan kita. Karena dengan mencari Allah, semua ditambahkan kepada saya. Ayat ini tidak sedang mengajarkan Bapak Ibu untuk mengejar kepuasan supaya semua itu ditambahkan. Tapi ayat ini mengajar tentang mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tentang mengutamakan Tuhan. Karena dengan mengutamakan Tuhan, itu akan mampu menghadirkan pengharapan dan menghilangkan kekhawatiran. Apa judul atau perikop dari ayat-ayat yang kita baca? Apa judulnya? Hal kekhawatiran. Itu yang sedang digaris bawahi oleh Tuhan Yesus. Dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Artinya dengan Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Bapak Ibu sudah gak perlu lagi khawatir. Gak perlu. Anda tidak perlu lagi merasa khawatir. Bahkan bukan tidak perlu, Anda tidak akan bisa lagi merasakan rasa khawatir kalau betul-betul mencari Allah. Nah, sekarang refleksinya begini. Kalau kita seringkali masih terganggu dengan kekhawatiran, bahkan menghadapi hal-hal yang kecil sekalipun, jangan-jangan memang kita selama ini belum mengutamakan Allah. Saya ulang sekali lagi. Kalau selama ini kita masih gampang khawatir, gampang cemas, bahkan terhadap hal-hal yang remeh-remeh, kecil-kecil sekalipun. Gampang asam lambung, gampang vertigo, gampang cemas, takut, tiba-tiba jadi keringat dingin, keringat buntet, oh bukan ya. Jangan-jangan Bapak Ibu memang belum mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan-jangan Bapak Ibu belum mementingkan Tuhan di atas segalanya. Karena kalau Bapak Ibu mementingkan Tuhan di atas segalanya, kalau Bapak Ibu mencari Tuhan di atas segalanya, kekhawatiran itu tidak bisa mencelok dalam pikiran kita. Kenapa? Anda sedang berada di dalam tangan pribadi yang maha kuasa. Apalagi yang mau kita khawatirkan. Hari Rabu kemarin saya melayani di Panti Jompo, Panti Vreda yang di Solo Baru. Saya katakan sama emak-emak, mbah-mbah, opa-opa, oma-oma di sana. Saya tanya, opa dan oma di sini pernah enggak naik pesawat? Oh pernah. Siapa yang pernah naik pesawat? Angkat tangan. Saya. Kalau khotbah di opa oma, mbah-mbah itu kayak khotbah di sekolah minggu. Kembali lagi kayak khotbah sekolah minggu. Siapa yang pernah naik pesawat? Saya. Opa dan oma takut dan naik pesawat? Enggak takut gitu kan.
Loh, lah kalau Opa Uma naik pesawat aja ndak takut, bahkan bisa bubuk nyenyak di pesawat. Karena percaya pilotnya bisa membawa kita dari tempat asal ke tempat tujuan. Kenapa kita hidup kok masih takut? Kenapa kita sampai nggak bisa tidur? Kenapa Opa Oma kok kalau hari-hari manggil suster, sus saya nggak bisa tidur, dikasih obat. Kenapa Opa Oma? Gitu. Baru mereka ketawa, oh iya. Nah, jangan-jangan kita juga sama kayak Opa Oma di sana. Kalau kita naik pesawat aja bisa tenang, santai, bisa bubuk di pesawat, bahkan sambil ngemil di pesawat. Karena kita percaya, Pak Pilot itu bisa membawa kita sampai tujuan. Nah, apalagi kehidupan kita. Tuhan itu pegang kendali dalam hidup kita. Masa kita mudah cemas, mudah khawatir. Engkau engkau ya Pak Heri ya. Engkau gitu kan. Akhirnya mudah cemas, mudah khawatir. Kalau Bapak Ibu Saudara mau meniadakan kekhawatiran, mau menghilangkan rasa khawatir, cari dahulu Tuhan, pentingkan Tuhan, utamakan Tuhan. Dia akan urus pekerjaan kita, amin. Dia akan urus keluarga kita. Dia akan pelihara apa yang jadi pengharapan kita. Tapi kita mencari Tuhan, itu yang kita utamakan. Bukan berarti seorang hamba Tuhan tuh enggak mikir liya-liyane. Bapak Ibu, saya menjadi pendeta, menjadi gembala, tidak meninggalkan pekerjaan. Saya masih kerja, saya masih punya kebutuhan, saya masih punya cita-cita, target, pengharapan, baik untuk pekerjaan saya maupun untuk pelayanan saya. Kemarin dengan Pak Ruli, dengan Pak Daniel, dengan penuh iman dan keyakinan kami nilai tanah. Uang belum ada, tapi wis kendel nilai tanah. Nanti dibikin ngadep rono ya Pak Ngetan, nanti bujurnya ke sana. Wah, loh, dengan iman. Ada tujuan, ada target, ada cita-cita. Kenapa? Wong saya backingannya kuat kok. Saya punya backupannya kuat. Yang punya surga dan bumi, kenapa saya harus takut? Amin. Nah kalau selama ini Bapak Ibu masih takut, nah coba dipikir backingannya siapa itu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, tidak perlu merasa cemas. Oswald Chambers, seorang teolog, seorang pendeta, pernah mengatakan satu kata-kata yang menurut saya luar biasa. Prioritas kita harus Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Terus saja sampai kayak gitu. Sampai kita berhadapan muka sama Tuhan. Artinya apa? Bukan cuman prioritas pertama, tapi Tuhan itu 1, 2, 3. Nah baru berikutnya yang lain-lain. Prioritaskan Tuhan, Tuhan yang pertama. Habis itu yang kedua apa? Tuhan lagi dulu. Yang ketiga apa? Tuhan lagi dulu. Lakukan itu seterusnya, sampai kapan? Sampai kita bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya melihat satu video di sosial media. Ada seorang anak, dia TKI, pulang dari Korea. Dia kerja di Korea, dia pulang ke rumahnya, dia pakai masker, dia pakai jaket yang ada kerudungnya, lalu dia panggil bapaknya gitu. Tapi dia pura-pura sebagai orang lain. Pak, tahunnya tasih. Bapaknya di sini. Wah, telah sih mas. Nopo jeng pesen? Nggih Pak, ini padahal anaknya sendiri. Bapaknya masih nggak menyadari ini anaknya karena pakai masker, pakai kerudung, hoodie. Anaknya, lah sing sekitar mriki sing sadean tahu pun tiga Pak. Wah, orang ngerti mas. Saya lihat daerah wilayahnya itu di daerah Kerjo, Karanganyar. Tapi apa jadi viral di sosial media. Jadi orang Karanganyar, orang Kerjo aja viral. Apalagi orang Solo ini ya, menawa nanti anak-anak muda bikin konten, bikin viral gitu ya. Lalu anaknya ini terus aja ngajak ngobrol, bapaknya masih belum sadar, diem gitu. Lalu akhirnya anaknya cuman manggil gini, Pak baru bapaknya berdiri, loh kowe tole, dirangkul, wah nangis-nangisan, berdua bapaknya nangis, anaknya nangis, saya sing nonton yo nangis gitu kan. Hati saya itu jane lembut, saya itu gampang nangis lihat kayak gitu-gitu, tenang. Saat itu yang saya bayangkan adalah nanti ketika saya pulang ke surga, Tuhan juga peluk saya. Saya berhadapan-hadapan muka sama Tuhan, Tuhan peluk saya, Tuhan rangkul saya. Kesel yole, banget kan. Karena hidup di dunia itu lelah ada Bapak Ibu. Saya mau tanya sama bapak-bapak ibu-ibu yang sepuh-sepuh yang sudah hidup di dunia lelah ada Bapak Ibu? Lelah. Berjuang, ada sakit, ada tantangan, ada pergumulan. Pemazmur itu bilang usia manusia 70 tahun. Kalau lebih 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah penderitaan dan kesukaran.
Hidup itu isinya kalau nggak penderitaan, kesukaran. Rampung kesukaran, penderitaan lagi. Penderitaan selesai, kesukaran lagi. Saya pulang ke rumah Bapak, saya bayangkan Tuhan Yesus peluk saya. Capek nang, capek Tuhan. Tapi sekarang senang-senang yuk sama aku, masuk. Itu yang kita rindukan toh. Tuhan peluk kita. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Selamat datang hambaku yang baik dan setia. Mari masuk dan nikmati perjamuan yang aku siapkan. Itu kerinduan kita. Nah, sampai kita berhadapan muka dengan muka sama Tuhan, utamakan Tuhan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kata Mbah Oswald ini. Sudah Mbah, malah udah almarhum malah. Tapi beliau menyimpulkan dalam hal mementingkan Tuhan. Utamakan Tuhan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lakukan itu terus menerus sampai kita bertemu muka sama muka dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita kejar? Keinginan untuk menyatu dengan Kristus. Ayatnya, Filipi 3 ayat 8. Saya mau baca. Bukan hanya itu, sekarang aku menganggap semuanya itu enggak ada artinya dibandingkan dengan besarnya nilai pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, aku kehilangan semua yang aku anggap penting bagiku. Sekarang, aku menganggap bahwa itu adalah sampah. Nah, perhatikan, ini yang diinginkan Rasul Paulus sekarang. Yang aku inginkan hanyalah memiliki Kristus. Dan merasa pasti bahwa aku bersatu dengan Dia. Sekarang Bapak Ibu punya keinginan yang baru yuk. Selain punya keinginan untuk punya rumah, punya ini, punya itu, pasangan hidup dan lain sebagainya. Tapi coba tanamkan satu keinginan yang utama sekarang. Apa? Saya mau kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Saya mau bersatu sama Tuhan Yesus. Maksudnya bersatu dengan Tuhan Yesus gimana? Rasul Yohanes itu pernah menulis dalam Injilnya. Dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Ya, saya mau ambil ini untuk menjelaskan arti menyatu dengan benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada kata kunci di sini, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Nah itu bayangkannya gimana? Kalau misalkan Mbak Sela punya lemari di kos-kosan, lalu Mbak Sela memasukkan baju di dalam lemari itu, maka itu istilahnya adalah baju di dalam lemari. Tapi apakah lemari di dalam baju? Halo? Tidak bisa. Lalu sebenarnya bagaimana kita memahami aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku? Gampangannya seperti Bapak Ibu ada air hangat lalu masukkan garam di sana. Atau masukkan gula. Kalau garam ngapain? Kurang kerjaan ya masukin garam ke air hangat. Masukkan gula ke air hangat. Lalu masukkan teh ke air hangat. Diaduk. Airnya, gulanya sama tehnya nyatu enggak? Nyatu. Sekarang kalau saya kasih perintah, Pak, Bu, tolong sekarang dipisah lagi Pak. Airnya, gulanya sama tehnya dipisah lagi. Saya minta airnya sendiri, gulanya sendiri, sama tehnya sendiri. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena sudah menyatu. Nah itulah pengertian aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Sehingga kita sudah menyatu, ngeblend. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, kita nggak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Amin? Amin? Kita nggak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Rasul Paulus pernah menulis dalam surat Roma, lalu apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penderitaan? Apakah sakit penyakit? Apakah perang? Apakah pedang? Apakah ancaman apapun? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Kenapa? Karena bayangkan Bapak Ibu, apa yang membuat kita takut sekarang terpisah dari Kristus? Apa? Rasa tidak layak, aku kurang berdosa, aku nggak pantas. Apakah pedang, apakah kelaparan, apakah apapun itu bisa memisahkan kita dari Kristus? Tidak bisa. Tidak bisa. Ketika Kristus sudah menyediakan dirinya untuk kita,
maka itu final. Ketika Tuhan Yesus mengasihi kita dengan mati di kayu salib, maka kasihnya itu kasih yang final bagi kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kita nggak akan bisa dipisahkan dari Kristus. Karena Rasul Paulus bilang begini, siapakah yang akan menggugat kita? Allah yang menyerahkan nyawanya, yang menyerahkan anaknya untuk kita. Mungkin enggak Allah yang dengan rela menyerahkan anaknya yang tunggal ini, lalu Allah yang sama juga akan membinasakan kita? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Lalu siapakah yang akan melawan kita? Anaknya sendiri yang sudah menjadi pembela bagi kita, kata Rasul Paulus. Mungkin enggak seorang pembela di dalam persidangan adalah orang yang sama juga sebagai jaksa penuntut umum. Misalkan saya ini terdakwa, lalu Vincent ini menjadi pembela saya. Maka penuntutnya harusnya orang lain, mungkin Ziza. Mungkin enggak pembela saya, Vincent ini juga berlaku sebagai penuntut saya? Tidak mungkin. Yesus yang sudah membela saya, dia tidak mungkin akan membinasakan saya. Jadi tidak ada satupun hal di dunia ini yang mampu memisahkan Bapak Ibu Saudara dari kasih Kristus. Amin. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang mampu memisahkan kita dari Tuhan. Tapi oleh karena itu ambillah keputusan Bapak Ibu Saudara. Kejar keinginan yang benar. Apa keinginannya? Bersatu dengan Kristus. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Penyatuan kita dengan Kristus itu akan menghasilkan satu pribadi yang benar-benar baru. Yang benar-benar berbeda dari yang lama. Ketika Bapak Ibu Saudara nyatu sama Kristus. Ketika Andreas ini betul-betul menyatu sama Tuhan Yesus. Maka Andreas yang lama itu sudah lagi hilang, tidak ada lagi muncul. Karena ada manusia baru yang muncul. Manusia baru ini adalah ketika kita, saya dan Bapak Ibu Saudara itu menyatu dengan Tuhan. Kristus ternyata, tercitra, Kristus terpancar dalam hidup kita. Maka kita menyatu dengan Kristus. Bapak Ibu punya pilihan, entahkah Kristus yang kita inginkan untuk menyatu dengan diri kita, ataukah dosa yang kita inginkan untuk menyatu dengan diri kita. Kedua-duanya akan membawa dampak sampai pada kekekalan. Jadi pilih dengan benar hari ini. Mana yang mau Bapak Ibu kejar? Bapak Ibu mau kejar menyatu dengan dosa? Hasilnya adalah kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu memilih untuk menyatu dengan Kristus? Hasilnya adalah kehidupan yang kekal. Dua-duanya membawa dampak sampai kekekalan. Kalau salah pilih, nyeselnya sampai pada kekekalan. Jadi hati-hatilah memilih. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus memegang teguh keyakinan untuk menerima kebenaran Kristus. Ayatnya yang ke-9b, versi mudah dibaca. Aku tidak menjadi benar di hadapan Allah dari diriku sendiri berdasarkan hukum Taurat. Tetapi aku menjadi benar di hadapan Allah oleh iman dalam Kristus. Allah membuat aku benar di hadapannya sebab aku percaya dalam Kristus. Perhatikan, aku menjadi benar di hadapan Allah oleh iman dalam Kristus. Ini yang harus kita pegang. 1 bulan sudah kita garis bawahi. Tidak ada satupun yang bisa membenarkan Bapak Ibu Saudara selain iman kepada Kristus. Amin. Tidak ada yang lain. Tanpa pemahaman yang benar tentang Kristuslah yang membenarkan kita. Tanpa Bapak Ibu memahami dengan baik, dengan benar bahwa kebenaran kita adalah dari Kristus, maka kita akan terus diseret sama iblis. Kita akan terus diseret sama iblis sampai kita binasa. Karena kita punya pemikiran yang keliru. Bapak Ibu coba perhatikan sejenak dua hal ini. Perhatikan sejenak aja dua hal ini. Iblis itu akan selalu memakai cara dua ini. Antara satu atau dua itu akan terus dipakai sama iblis. Dalam hal kebenaran. Yang pertama, iblis akan meyakinkan kita bahwa kita terlalu berdosa sehingga kita tidak pantas diselamatkan oleh Tuhan. Dia akan bikin Bapak Ibu Saudara merasa nggak layak, nggak pantas. Memang nggak bisa. Aku rasa-rasanya kasih karunia Allah itu
Gak mungkin bisa nyentuh aku. Aku terlalu hitam, terlalu kotor, terlalu dosa. Enggak ke gereja, gak ibadah. Kenapa? Aku masih kotor, aku belum suci, nanti aja dulu. Iblis akan tanamkan pikiran itu. Kamu tuh terlalu dosa, kamu gak pantas. Atau yang ditanamkannya adalah kita terlalu berjasa sehingga kita tidak perlu diselamatkan oleh Tuhan. Antara Bapak Ibu merasa terlalu berdosa atau merasa terlalu suci dengan cara kita sendiri. Aku loh bakal iso diselamatkan mlebu surga. Bahwa aku wis amalku akeh. Aku wis memberi banyak orang. Hidupku bener lurus. Oh, aku selamat. Itu pun hasilnya sama. Karena keselamatan kita bukan keselamatan yang diraih. Keselamatan kita keselamatan yang diterima. Bapak Ibu tidak sedang meraih keselamatan. Enggak ada satupun yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan untuk meraih keselamatan. Satu-satunya cara kita untuk bisa menerima keselamatan adalah percaya pada Kristus. Amin. Dia yang sudah bayar harga dosa itu di kayu salib. Jadi kalau Bapak Ibu gak memahami dengan benar, rekan-rekan anak muda gak memahami dengan benar konsep Kristus membenarkan kita, maka kita ini sasaran empuk. Wah, ini si Agi ora paham Gi. Bahwa ternyata dia dibenarkan itu sama iman kepada Kristus. Wah, serang wae, diserang pikirannya. Bleng. Bahwa kamu terlalu berdosa, kamu terlalu hitam, kamu terlalu kotor, kamu gak usah ke gereja, gak pantas. Atau orang ini terlalu rajin ke gereja, rutin, bahkan pelayanan perpuluhan, lakukan ini, lakukan itu. Tapi dia mendasarkan keselamatannya, karena dia sudah melakukan ini itu. Itu pun kepleset nanti. Karena keselamatan kita hanya bergantung seberapa kita percaya Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Tapi apakah kita boleh hidup seenak dewe? Kalau begitu saya mau hidup seenak hati saya sendiri? Oh tidak. Seorang pendeta namanya R.C. Sproul bilang begini, iman yang sejati pasti akan terwujud dalam perbuatan ketaatan. Perbuatan ketaatan itu adalah hasil dari iman dan buah dari pembenaran. Kita tetap harus melakukan perbuatan ketaatan. Bapak Ibu Saudara harus melakukan firman Tuhan. Tapi melakukan firman, berbuat taat itu bukan supaya kita diselamatkan. Tapi itu adalah buah dari pembenaran. Itu hasil yang keluar dari iman percaya kepada Kristus. Karena sekali lagi Yakobus pernah bilang, iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, nol, mati. Oleh karena itu hati-hati. Kita harus memegang teguh keyakinan bahwa Kristus yang membenarkan kita, tapi bukan berarti kita bisa hidup seenak hati kita. Dan kita tetap harus hidup, melakukan firman Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata, bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Kristus yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Jadi sekarang yang mengatur hidupnya Rasul Paulus bukan lagi dia sendiri, tetapi Kristus yang hidup dalam dirinya. Dan saya berharap ini juga yang Bapak Ibu Saudara tangkap selama 1 bulan ini. Kristus cukup bagiku. Artinya bukan lagi saya yang mengatur, pegang kendali dalam hidup saya. Tapi Tuhan sekarang yang mengatur dan pegang kendali dalam hidup saya. Bapak Ibu, engkau boleh pintar, engkau boleh cantik, engkau boleh ganteng, engkau boleh kaya, engkau boleh sukses, engkau boleh mapan, engkau boleh berhasil apapun itu. Tapi kalau engkau enggak menyadari bahwa itu semua pemberian Kristus, kita sebenarnya sedang menginjak-injak anugerah. Sadari ya, semua yang kita pegang, yang kita pakai, yang kita miliki hari ini, itu semua karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini kesimpulannya. Mari kita mengambil keputusan untuk mementingkan Kristus. Mari kita mengejar keinginan untuk menyatu dengan Kristus. Dan mari kita memelihara keyakinan untuk menerima
kebenaran Kristus. Saya hanya bisa menyampaikan, tapi Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati Bapak Ibu Saudara. Bagian mana nanti yang akan ditekankan oleh Roh Kudus dalam pribadi Bapak Ibu, bagian mana nanti yang akan diingatkan dalam keseharian Bapak Ibu Saudara, lakukan itu ya. Jalankan firman itu. Dan Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan tuntun hidup kita lebih luar biasa. Mari kita tunduk kepala, pemain musik boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita naikkan referen pujian yang pertama tadi Mas Adris. Referennya, bantu saya Mas Adris. Saya enggak begitu hafal. Slide-nya bisa dimunculkan Mas Nunus. Ku sembah. Referen lagu pertama. Mari kita naikkan pujian ini. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri dan pujikan lagu ini. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Mari ungkapkan cintamu pada Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau satu di hatiku. Mari pujikan, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah, ku sembah. Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh mementingkan Tuhan di atas semuanya. Mari kita utamakan Kristus di atas segalanya. Sehingga ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa, Dia sambut kita dengan tangannya yang terbuka. Dia peluk kita dengan pelukannya yang hangat. Sabarlah hambaku yang baik dan setia. Terimalah keselamatan yang aku janjikan. Mari katakan, ku sembah, ku sembah. Pandang Yesus. Dia yang menebus kita. Dia yang menyelamatkan kita. Cintanya sempurna buat kita. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau
satu, hanya kau satu di hati. Hanya kau satu, hanya kau satu di hati. Sembah Kau, ku tinggikan Engkau. Kami mau mengutamakan Engkau Tuhan. Kami mau mementingkan Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami mau mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya nanti. Kami boleh kembali pulang dalam rumah yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam kekekalan, di dalam keselamatan. Pegang imanmu, pegang teguh keyakinanmu. Ya Tuhan, Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah. Ya, ya, Yesus Tuhan. Ya Allah, wasikirara, kuridiara, bala, wasikiriri. Oh, haleluya, haleluya. Sikirara, barara, sikirala, bala, sikirala. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Katakan, ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Tiada yang lain yang kami kagumi selain Engkau, Tuhan. Makasih Bapa. Dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Seperti perempuan yang tersungkur di bawah kakimu, memecahkan minyak narwastu, mengurapi kakimu Tuhan dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau dia demikian menghargai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ajar kami Tuhan untuk juga menghargai Kristus sebagaimana perempuan ini. Kami relakan segalanya demi memperoleh Engkau Tuhan. Kami relakan, kami lepaskan segalanya demi mendapatkan Tuhan. Sebab kami sadar tidak ada yang lain yang bisa memuaskan dahaga jiwa kami selain daripada pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas berkata, namun biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan akan memateraikan firman yang ditaburkan ke dalam hati kami masing-masing, agar kami tidak hanya berhenti menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh merenungkan, memahami, memaknai, dan menjadi pelaku-pelakunya, pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya memampukan kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan kami aturkan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan kita akan lanjutkan acara kita. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Pelayan-pelayan persembahan bisa mempersiapkan diri.
kita berikan yang terbaik melalui persembahan kita di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan bersatu hati di dalam doa. Nanti Saudari Lisa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang ditaburkan pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Jelas beto yang dibandingke Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur saanane. Jelas beto yang dibandingke Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur saanane. Gusti Yesus kau dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan atiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Gusti Yesus kau dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Haleluya. Hanya ada siapa Bapak Ibu Saudara? Hanya ada Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara, biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di JKI MCC. Puji nama Tuhan. Info yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini, yang pertama, setelah ibadah ini nanti Bapak Ibu Saudara bisa langsung turun. Yang belum memakai baju merah atau putih bisa nanti berganti baju terlebih dahulu, karena 8:30 kita akan mulai senam terlebih dahulu. Kita mau menggerakkan badan kita supaya badan kita lebih fresh lagi. Setelah sarapan setelah senam akan dilanjut dengan sarapan. Setelah sarapan selesai baru lomba-lomba dimulai. Itu saja untuk pagi hari ini. Kemudian untuk ibadah selama sepekan seperti biasanya, hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore. Kemudian ada juga pemuritan
bersama dengan Bapak Daniel dan Bapak Heri secara online. Kemudian hari Rabu Oikos sudah semua ya Oikos ya, berarti minggu depannya nanti Komba. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian dimulai pukul 6 sore untuk ibadah yang pertama, kemudian jam 7 untuk ibadah raya yang kedua. Hari Jumat ada menara doa disertai dengan doa puasa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di doa menara MCC. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek pukul 5:30 sore di tempat ini. Kemudian hari Minggu kita berjumpa kembali di ibadah raya pukul 8 pagi di Solotek disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian yang kedua ibadah raya di Hotel Warisan pukul 5 sore. Demikianlah info yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Tambahannya Bapak Ibu, hari Rabu ada acara kristal ya di Radio Immanuel jam 10 sampai jam 11 pagi. Ya, jadi bisa mendengarkan di situ dan juga bisa aktif, boleh WA, SMS atau mungkin telepon juga bisa ya. Itu setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 pagi. Apalagi? Oh ya, nanti Bapak Ibu Saudara, sambil kita juga persiapan ini persiapan itu, lomba-lomba, ada tim dari kami yang akan membagikan formulir keikutsertaan ibadah Padang. Ya, jadi ibadah Padang nanti tanggal 27 ya Mas Adri, 27 Agustus, akhir bulan Agustus ibadah Padang, dan kita mengharapkan Bapak Ibu Saudara semua bisa hadir, bisa ikut. Itu nanti formulirnya dibagikan dan Bapak Ibu Saudara bisa mengisi supaya kami mulai bisa tahu kisarannya peserta yang mendaftarkan untuk kami mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak ada tambahan yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama. Setelah ini kita bisa ganti baju, ikut senam ya. Yang tidak sering olahraga seperti saya, Mas Grendel nih ya, kelihatan Mas Heri ya, Mas Lili yang jarang-jarang olahraga ini kesempatan yang baik yang Tuhan beri agar kita sehat ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala pujian kemuliaan kami haturkan di hadapan Tuhan. Karena kebaikan yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah ini. Lewat puji-pujian kami boleh bersuka cita, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru untuk kami boleh menghadapi hari-hari kami ke depan. Lewat firman Tuhan kami terus diajar untuk mengutamakan Kristus di atas segala sesuatunya, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami ikuti, yang kami patuhi, yang kami taati dalam segenap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan karena ada Tuhan yang bekerja di dalam pribadi kami masing-masing. Tuhan berkati seluruh jemaat semua yang datang pada pagi hari ini. Biarlah berkat-berkat yang terindah teristimewa boleh Tuhan curahkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, Tuhan lepaskan. Jawaban-jawaban doa Tuhan akan berikan tepat pada waktunya dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Hasil yang kami kumpulkan boleh kami pakai untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang kami jumpai, sehingga nama Tuhan pun dibesarkan, dipermuliakan. Tuhan juga memberkati setiap rinduan kami, cita-cita pengharapan kami. Kami mau serahkan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang hangat, yang harmonis, penuh cinta kasih. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang diberkati dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, berprestasi, sehingga nama Tuhan pun ditinggikan, dipermuliakan. Para pelayan yang sudah melayani pagi hari ini, oh Tuhan tilik dan lihat motivasi, Tuhan lihat setiap kerinduan hatinya juga. Bila Tuhan akan pakai lebih hari lebih luar biasa, dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi, sehingga kesetiaan para pelayan-pelayan Tuhan ini boleh terbayar dengan kepercayaan, dengan talenta, dengan anugerah yang makin besar untuk Tuhan pakai memperlebar, memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan melanjutkan acara kami dengan senam, dengan lomba-lomba, untuk kami mengakrabkan satu dengan yang lain. Tuhan berkati dari awal sampai akhir nanti siang, sehingga kami boleh mengakrabkan diri, kami bersuka cita, kami berfellowship, karena sebagaimana
gereja. Seperti itulah gereja yang harusnya hidup tinggal dalam kasih mesra, dalam kesatuan, dalam kerukunan. Terima kasih Tuhan, setelah rangkaian acara kami nanti akan pulang berpisah ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, menolong, menyertai sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, sampai di rumah berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Sebelum kami akan pulang, kami mau terima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.